Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita semua, yaitu yang memberikan kita semua yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di TGB Angkatan 3 Kabupaten Kuartas ini. Dan tak lupa pula salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Rudi Haryadi selaku TGB Angkatan 3 Kabupaten Kuartas ini. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian yang berkenan hadir untuk mengikuti agenda pada hari ini, yaitu sama-sama kita mengikuti acara TGB Angkatan 3 Kabupaten Kuartas ini, yang mana yang bertemakan mengenai tentang eksplorasi konsep budaya positif. Oke, langsung saja. Tema ini akan disampaikan oleh Bapak Rudi Haryadi selaku TGB Angkatan 3 Kabupaten Kuartas ini. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih mengucapkan kepada moderator yang sudah membuatkan acara saya pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah bersedia untuk mengikuti acara ini. Jadi nanti di sini kita belajarnya hanya seperti apa ya, bukan seorang guru dengan siswa, tidak ya. Ini sebagai teman dengan teman. Karena apa? Karena saya mendapat materi ini baru 2 minggu ya Pak. Jadi saya harus mengeksplorasi konsep budaya positif itu di sekolah dan disampaikan kepada guru-guru sebagai pengimbasan saja. Kemudian nanti dalam kegiatan ini ada beberapa 6 ya konsep yang akan dibahas. Tetapi di sini poin penting yang ditugaskan kepada saya adalah yang nomor 3, keyakinan kelas. Kemudian yang kelas dan penghargaan. Jadi selama ini saya pun telah membaca modul ini, materinya sering kita jumpai dalam kita di sekolah tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi itu mungkin poin pentingnya nanti. Kalau ada waktu, kalau sempat nanti sampai kita cara pemecahan masalah tersebut dalam namanya segitiga konstitusi. Jadi pemecahan masalahnya itu kita selaku guru itu biasanya tidak ada dalam pendidikan kita itu untuk khusus ya dalam memecahkan masalah kita dengan murid. Biasanya kita dalam kelas saja, kemudian permasalahan itu banyak di luar kelas itu. Misalnya peraturan-peraturan, makanya muncullah peraturan-peraturan di sekolah. Itu mungkin yang untuk tahap awal. Oke, kita lanjut yang apa ya? Nanti dalam ini budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya apa sih yang biasa kita lakukan di sekolah? Biasanya di sekolah kita sudah ada biasanya setiap hari Jumat pagi itu ada kultum, itu budaya positif juga. Kemudian setiap Kamis pagi itu ada literasi. Kemudian hari Selasa pagi itu ada membaca Al-Quran ya kan? Itu termasuk dalam budaya positif. Kemudian ada satu lagi piket lingkungan. Jadi ada 4 yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Jadi itu merupakan budaya positif juga. Jadi kami di sini bukan memunculkan budaya baru, tidak harus ya. Tapi kalau memang ada tidak masalah, malah semakin bagus. Jadi ini untuk budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang kita lakukan di sekolah dan bernilai positif untuk kemajuan sekolah. Itu budaya positif. Kemudian lanjut, ini ada yang kita akan bahas. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, yaitu stimulus respon
materinya, misalnya kita melakukan sesuatu, kita membuat sesuatu, kita mengucapkan sesuatu, tentu ada responnya dari siswa. Tentu ada respon dari siswa. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini seperti itu kita ya. Kita seperti itu. Makanya ada peraturan. Jadi misalnya kita membuat harus siswa datang 7.30, datang sampai ke sekolah. Kemudian lewat dari itu tentu ada responnya. Jadi di situ menganggap berarti siswa atau yang lain terlambat berarti ada sanksi ya. Sanksi. Jadi hal itu akan kita minimalisir dengan cara teori kontrol. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya dunia tadi di sini adalah apa yang kita buat peraturan tadi. Misalnya terlambat 7.15 ya. Lewat 7.15 nanti langsung disuruh pulang. Seharusnya tidak. Kalau teori kontrol tidak. Jadi kita harus mencari dulu alasan mengapa dia 7.15 tidak nyampe ke sekolah. Sampai kita datanya dapat. Besok kalau diulang lagi baru kita mengambil keyakinan kelas nanti atau keyakinan sekolah. Jadi seperti itu modelnya. Kemudian stimulus respon yang selama ini kita lakukan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya ada permasalahan di sekolah, siswa bermasalah, dia melakukan itu apa? Kenapa dia melakukan itu? Karena ada tujuannya. Misalnya ingin diperhatikan oleh gurunya. Misalnya dalam belajar dia seperti tidur-tiduran. Rupanya tidur-tiduran itu ada tujuannya supaya diperhatikan. Seperti selama ini tidak diperhatikan. Jadi kalau di perilaku buruk itu biasanya kita melakukan ini pelanggaran, ini siswa ini tidak mau ikut dengan saya. Jadi kita menyikapi permasalahan itu, kita tidak langsung memponis ini kalau tiduran di kelas sanksinya apa? Kalau cabut sanksinya apa? Langsung kita ucapkan sanksi seperti itu. Seharusnya kita menanyakan dulu. Jadi tanyakan dulu kenapa dia melakukan itu. Jadi seperti itu dia. Mungkin waktu kita agak nanti lama, jadi saya lewati saja karena ini kebiasaan nanti ada di bagian nomor 3 nanti diperjelas lagi. Ini lanjut ke disiplin. Disiplin tadi kalau dari bahasa Latin disiplina artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian lanjut yang merah itu sesuatu yang dilakukan seorang, yang ini ya, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin ya. Disiplin. Jadi kita nanti akan bahas lagi di sana saja, ini sebagai ajuan tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu dia apa yang menjadi peraturan di sekolah itu wajib dilaksanakan oleh guru, pihak sekolah, warga sekolah, termasuk siswa itu sendiri. Jadi itu wajib, tidak ada namanya alasan-alasan lain, enggak diterima alasan-alasan lain. Jadi dalam sekolah ini nanti diubah caranya dengan teori kontrol tadi. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman. Sanksinya apa? Jadi kalau sanksinya apa? Berarti nanti akibatnya apa? Siswa itu disiplin dengan merasa terpaksa, tertekan dia. Siswa itu tertekan. Saya harus seperti ini. Sementara saya, keluarga saya, misalnya sepeda, ada saya kasus kemarin di kelas 11 IPA, berapa kali itu lambat.
ada sekali dipulangkan, itu namanya siswa itu siapa ya? Misalkan ini lupa saya, 11 sih Pak. Itu saya panggil kemarin, rupanya dia punya sepeda motornya satu. Di rumah itu cuma sepeda motor satu. Kemudian saya panggil, kenapa Bapak lama? Saya cuma sepedanya satu. Mungkin sudah ada di YouTube saya mungkin. Saya kirim juga. Kenapa satu? Jadi orang tua kerja bagaimana? Nah, nanti kalau butuh sepeda motor, nanti kerjanya siang pas saya pulang sekolah. Kalau bukan di sekolah full, saya diantar sama orang tua saya. Jadi pagi itu dia ngantar adiknya sekolah dulu. Jadi ada rupanya di sekitar daerah kita seperti itu masih ada. Jadi nanti penyelesaian masalahnya itu nanti saya bilang sama dia, nanti kalau ngantar adik sekolah terlambat, sekolah adiknya duluan cepat berangkat, baru dia datang sekolah jam 7 udah nyampe di sekolah adiknya SD, kemudian dia langsung ke sini kan nggak terlambat. Oke, kemudian siswa itu udah jam, insya Allah saya akan mengantar adik saya akan lebih cepat lagi. Ini seperti itu. Saya pun kaget juga kemarin kok menerima alasan dia punya sepedanya satu di daerah kita. Jadi saya mungkin heran juga ya. Rupanya dia memang belum lama tinggal di daerah ini. Lanjut itu disiplin, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi alasan perilaku manusia itu ada 3. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia bertindak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain atau instruksi. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi di sini ada 3 motivasi bahwa manusia itu akan melakukan seperti itu. Yang pertama, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau dia ketidaknyamanan atau hukuman, jadi menghindari hukuman itu, pemikiran anak akan muncul seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi selama ini kalau misalnya kita memberikan tugas PR di rumah, kalau tidak disiapkan, tentu dia akan berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan. Kalau nggak dikerjakan, nanti saya di sekolah diapakan ya sama gurunya. Jadi seperti itu. Yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi dia motivasinya hanya mendapat imbalan. Jadi saya melakukan nanti itu imbalannya apa? Saya mengerjakan tugas dari guru ini imbalannya apa? Kadang siswa banyak juga seperti itu. Belum disuruh ngumpulin udah ngumpulin biar dia nanti ada tujuan yang lain. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi ini motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan tumbuh dari siswa kita di sekolah. Jadi saya akan jadi orang yang seperti apa jika saya melakukan. Jadi dia dengan sadar sendiri dia akan melakukan semua tugas yang diemban dari dia tentang pendidikan di sekolah. Jadi ini siswa yang kita harapkan. Kalau yang nomor 1 itu siapa ya? Biasanya kayak dewa gitu di sekolah. Dewa dia kalau mengerjakan tugas paling di sekolah. Takut ada hukuman. Jadi kita siswa itu melakukan seperti itu takut ada hukuman dari siswa, dari guru. Jadi kalau dapat kita ya bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti ini, yaitu tadi jangan sampai ada lagi anak yang mengerjakan tugas itu alasannya hanya takut dihukum. Kemudian kalau saya biasanya sih kalau dalam pembelajaran saya jarang ngasih tugas. Kenapa? Kalau prinsip saya kan dalam pembelajaran bertemu hari itu selesai hari itu materinya. Kalau nggak selesai sambung minggu depan lagi. Jadi tugas di rumah
jarang saya lakukan. Supaya apa? Ya tugas kita banyak juga ya kan. Jadi tugas yang diberikan hanya dibahas di sekolah. Gitu. Karena apa? Saya melihat ya guru lain banyak juga tugasnya ini. Kemudian itu tadi, karena siswa itu mengerjakan, kita lihat jawaban siswa itu dia hanya pergi ke nomor 1, takut hukuman. Kenapa? Di sana pagi-pagi kita belum masuk ke ruang itu dia menyalin jawaban dari temannya. Jadi kalau kita koreksi jawabannya antara si A, si B, si C, jawabannya sama semua. Jadi makanya saya menghindari tugas itu. Kerjakan di sekolah, ada nilai pasti berbeda jawaban siswanya. Jadi itu alasan saya tidak membuat tugas di rumah. Untuk menumbuhkan yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, siswa itu agak sulit. Hanya mungkin beberapa siswa yang muncul seperti ini. Dan lanjut, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini sudah biasa ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Jadi kita atau siswa nanti harus dapat belajar dalam merdeka tadi ya, kita bisa memerintah siswa, dan siswa bisa juga bukan memerintah namanya lagi, tapi ada nanti kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas yang harus kita rumuskan bersama dalam kelas itu sendiri. Jadi kalau di sini saya hanya sebagai perantara nanti untuk keyakinan kelas, itu nanti adalah perjanjian kita dengan siswa di dalam kelas itu sendiri. Nanti akan dibahas nanti di nomor 3. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan saja? Ini yang tadi. Mengapa dia keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pembahasannya keyakinan kelas. Apa kira-kira beda keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau menurut saya peraturan itu selama ini, peraturan sekolah itu atau di kelas itu yang membuat siapa? Kita guru atau anak? Peraturan biasanya di sekolah itu misalnya rambut panjang guru ya kan? Jadi berusaha sekarang peraturan itu gimana ya, dikurangi, kita jadikan keyakinan kelas. Tetapi saya terasa sendiri kalau saya saja yang bergerak itu nanti saya dikatakan sebagai guru yang bodoh. Kenapa? Saya tidak bisa mengubah karakter seorang, mengubah peraturan di sekolah itu nggak bisa saya sendiri. Tentu semuanya dari kita guru, orang tua, komitenya, siswanya juga. Jadi saya untuk mengubah peraturan nggak mau saya. Tetapi kalau sekolah ingin ubahlah peraturan tadi menjadi keyakinan. Siapa yang membuat keyakinan? Nanti kita buatkan rapatnya. Di sana ada kepala sekolah, ada komite dan ketua komitenya, ada siswanya, ada tekniknya. Jadi di sana membuat keyakinan. Jadi kita bilang di sana, nih rambut misalnya, kita ambil rambut kalau panjang, sanksinya apa? Diterima nggak sama siswa? Diterima nggak sama orang tua? Sanggup nggak orang tua kalau seandainya anaknya nanti dapat melanggar peraturan itu? Jadi pertamanya namanya peraturan. Jadi nanti kalau udah ada tanda tangan orang tua, siswanya, gurunya, pihak sekolah, warga sekolah semua, itu diubah menjadi keyakinan. Kalau dia sanggup, ada tanda tangannya nanti semuanya, itu sudah dinyatakan keyakinan sekolah.
Jadi seperti itu. Jadi keyakinan itu adalah hasil dari diskusi kita warga sekolah untuk mendapatkan suatu peraturan. Jadi peraturan diganti dengan keyakinan. Seperti itu. Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa seperti itu? Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa mungkin kira-kira? Banyak alasan begini. Satu, menghindari kecelakaan. Kedua, menghindari takut sama polisi. Jadi dua jawaban siswa ini, yang menghindar polisi berarti dia masih peraturan. Kalau takut kecelakaan, tidak terjadi apa-apa, itu sudah keyakinan. Kalau keyakinan sudah ada dalam pikiran kita, pasti akan kita menggunakan helm. Pasti. Kalau hanya takut sama polisi, dia kemungkinan besar dia tidak akan mau pakai helm. Kan di sana nggak ada polisinya, ngapain saya pakai helm? Kalau takut kecelakaan, pasti dia mencari helm. Jadi di sini bedanya nanti dalam keyakinan kelas dan peraturan kelas. Atau kalau kelas itu kan dalam ruang lingkup kita bidang studi ya, dalam kelas itu sendiri. Mungkin kita kalau mulai semester ya, pasti kita buat itu peraturan, tapi masih namanya peraturan. Itu kan dari kita, siswa belum ada tanggapan. Kira-kira mungkin kita jadikan keyakinan bagaimana caranya? Caranya kita ya dengan siswa itu menerima nggak peraturan yang Bapak berikan. Kalau dia mengatakan diterima, mau mengikuti peraturan ini, berarti kita sudah jadi itu disebut dengan keyakinan. Kalau siswa yang tidak menjawab, berarti itu masih dalam tahap peraturan. Kalau tahap peraturan, dia nanti akan muncul yang ini tadi, yang ini, dia masih nomor 1 gibran siswanya. Kalau sudah dia mengiyakan dengan apa yang kita buat tadi, dia masuk ke nomor 3. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau keyakinannya di sana maksudnya kira-kira apa? 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau keyakinan apa? Keyakinan atau peraturan? Kalau keyakinan berarti dia untuk menghindari ya, COVID lah. COVID berarti kan. Yang lain kalau itu termasuk keyakinan atau peraturan? Kalau dia menghindari supaya tidak dapat keyakinan. Keyakinan. Kalau peraturannya kira-kira apa? Peraturannya berarti wajib menggunakan masker. Berarti wajib menggunakan masker. Jadi kata-katanya cuma sedikit ya, wajib menggunakan masker berarti dia peraturan. Kalau dia tadi takut karena penyakit, berarti dia masuk keyakinan. Jadi bedanya cuma sedikit. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu cuma bedanya kalau menurut saya itu ada jiwa positif, budaya positif yang tumbuh dalam pemikiran anak itu sendiri. Aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kelas itu. Saya dengan guru lain beda. Kenapa? Saya sebagai guru kimia nanti tentu materinya agak sulit. Jadi ada nanti tugas-tugas itu malah saya buat di rumah karena dia itu tadi dia tidak ada buku ya gitu. Kadang nyari pakai pulsa, dulu pakai Google itu itulah nanti jawabannya sama. Jadi karena ilmu saya ilmu pasti ya gitu. Jadi nggak bisa dikarang, jadi mungkin memang jawabannya sama, tapi kalau samanya benar nggak masalah, ini samanya berjamaah salah semua, kan itu jadi masalah. Jadi
ini lagi antara peraturan dan keyakinan atau keyakinan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan atau peraturan? Selalu kembalikan. Ini dibagi dulu ya. Selalu kembalikan Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau keyakinan selalu mengembalikan. Ya kok jawab itu. Iya, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi diurutkan aja Pak. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dalam naik. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 1 umpamanya ini. Yang Selalu satu. mengembalikan buku ke tempatnya. Peraturan apa? Keyakinan. Iya. Tadi kan sudah kita bahas antara peraturan dan keyakinan. Sekarang di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi dari peraturan itu akan kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nanti. Karena kita ruang lingkupnya masih kelas, jadi kita ambil keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas itu apa kira-kira? Dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian lanjut dengan 8 ya. 8 peraturan ini kita jadikan buat keyakinan kelasnya.
jangan nutupin sebelah bawah. Ini siapa? Ah iya, bawa Rina. Rina kelompok mana, Rin? Di bawah lagi, bawah lagi. Lanjut ya, kita perbedaan tadi kan kalau hukuman itu arahnya ke peraturan ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi itu arahnya ke keyakinan. Jadi beda dia. Kalau keyakinan tidak ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya sama sih dengan hukuman juga, tapi kan konsekuensi itu hasil dari bimbingan kita dengan semua pihak. Misalnya kita siswa di orang tua siswa itu disebut dengan keyakinan apa? Sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman berarti hukuman siapa yang membuat peraturan. Siapa yang tidak ikut peraturan itu berarti itu namanya hukuman. Jadi seperti itu. Jadi ini ada beberapa contoh hukuman sesuai yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya kayak kasus saya dulu ya kan, mengumpul anak ya kan. Jadi seperti itu sakit untuk jangka waktu yang lama fisik. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan meneror anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah rasa bersalah dan memalukan merasa tidak dihargai. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi, jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Jadi sebentar saja anak itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena sanksinya tadi, konsekuensinya itu tidak akan hilang karena semuanya merasakan, yang lain pun merasakan itu bukan hukuman. Jadi itu sanksi, konsekuensi dia, kenapa dia terlambat. Jadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia melakukan itu karena ada alasannya, dia mengungkapkan alasannya. Jadi guru nanti paling tidak nanti dia kenapa melanggar ini, mungkin alasannya ini, karena dia mengungkapkan alasannya, mengungkapkan alasan dari kesalahan dia dalam peraturan itu. Jadi dia tidak akan merasa yang sebelah kiri tadi merasa dia dikucilkan dengan temannya atau merasa terpaksa dia melakukan itu. Jadi itu beda antara hukuman dan sanksi. Ada lagi tugas, kembali lagi. Ini kita akan membedakan ini sanksi atau hukuman. Jadi kita membedakan cuma nulis sanksi atau hukuman. Sanksi hukuman, sanksi Iya. hukuman. Iya, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita buat sanksi atau hukuman, itu aja. Jadi diurutkan lagi atas sampai bawah. Mencatat 100 kali dalam buku kalian itu sanksi atau hukuman?
catat satu kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu cuma bisa kita SD Pak. Tindakan guru mencatat 100 kali. Itu sanksi lapangan basket sanksi atau hukuman. Oh, Misalnya lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat dari hadir sekolah, suruh dia lari, itu sanksi atau hukuman? uji ya Pak. Kira-kira jawabannya dengan yang ini Sama semua, sama. tetangga beda banyak. Nomor terakhir itu hukuman. Ini betul ada guru olahraga. Kalau dalam olahraga, nih kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kan untuk pelajaran itu. Pelajaran PJOK bukan pelajaran kita. Pelajaran PJOK, kalau PJOK biasa kalau terlambat di situ itu bukan hukuman, sanksi. Kalau mungkin lebih dari 2 kali, mungkin nggak hukuman dia sampai dia peringatan, tapi itu wajar karena dia dalam memulai olahraga itu dia harus kawannya dia, kawannya yang lain sudah pemanasan. Dan mungkin itu masih ada Pak ya. Dalam 10 menit saya rasa itu udah pemanasan dan bagian terakhir. Jadi itu maksudnya bukan itu aja. Terima kasih ya. Satu hari ini kita yaitu mengikuti mengenai tentang program dari calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Kota Silingi yang sama-sama tadi kita saksikan, yang mana disampaikan oleh Bapak Rudiari Ayari SPD dari SMA Negeri Senggilen. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, dan apabila ada kesalahan kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.